Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam dialog khusus. Masih bersama dengan Dr. Wisnu, tentunya kita masih ngebahas tentang tema kita hari ini, yaitu fertility dan laparoskopi. Nah dokter, mungkin kita melanjutkan pertanyaan yang tadi dan juga jawaban yang tadi. Kalau tadi kan udah dijelasin sama dokter manfaatnya, ya kan? Nah sebenarnya ada resikonya juga nggak sih dokter? Ya, tentu saja resiko mas selalu ada ya. Semua tindakan operatif ataupun semua tindakan medis pasti memiliki resiko. Makanya kita akan menjelaskan berupa informed consent baik lisan maupun tertulis kepada pasien. Saya bilang tadi semua operasi pasti ada resiko perdarahan, pasti ada resiko infeksi, resiko pembiusan selalu ada. Juga dan tapi bisa diminimalisir dan satu lagi tindakan laparoskopi ini kita juga selalu jelaskan ke pasien bahwa ada resiko pada kasus-kasus yang tidak bisa dilakukan laparoskopi di tengah jalan bisa dikonvert menjadi tindakan laparotomi. Misalnya pada kasus ternyata kita lihat ini ternyata ganas. Tadi dugaannya awalnya jinak. Nah, pada kasus-kasus yang merupakan keganasan atau malignansi itu biasanya kita harus convert ke open. Nah, itu misalnya kayak gitu. Atau misalnya ada kesulitan sehingga si operator merasa harus berubah ke open, itu bisa juga tindakan itu. Kalau misalnya di era pandemi kayak gini, mungkin kalau dokter lagi bedah gitu ada protokol kesehatan yang dijalani atau seperti apa prosedurnya dokter? Nah, ini persis sekali, ini perlu ditekankan sekali ya, era pandemi ini suatu era yang mengubah banyak hal ya, termasuk juga protokol-protokol, terutama protokol kesehatan ya. Jadi semua pasien yang akan menjalani tindakan operasi kita akan lakukan screening dulu. Tentu saja kita harus pastikan bahwa pasien itu tidak terkena infeksi COVID ya. Bisa kalau khusus untuk pembiusan umum general anestesi kita akan selalu minta untuk dilakukan swab PCR dulu. Karena prosedur ini dengan pembiusan umum ada prosedur yang sangat menghasilkan aerosol banyak sekali dan itu operasi bisa berjam-jam dan sangat berisiko untuk tenaga medis tentu saja yang ada di ruang operasi. Jadi salah satu syarat utama dari tindakan laparoskopi ini adalah dia harus screening COVID dulu. Jadi dia dinyatakan clear dari COVID baru kita bisa lakukan tindakan tersebut. Terus dokter ada kejadian nggak sih mungkin di tengah lagi konsultasi atau apa udah mau bedah segala macam terus dia ternyata terinfeksi COVID di pertengahan jalan, ada nggak kasus seperti itu dokter? Kalau kasus-kasus tindakan laparoskopi ya pada umumnya kebanyakan tuh kasus-kasus yang elektif, artinya bukan kasus yang emergensi, bukan kasus yang sito. Jadi kita bisa lakukan penapisan sebelumnya. Jadi tidak pernah kita mendapatkan kasus yang miss dari penapisan screening ini, kecuali kalau misalnya kasus persalinan mungkin ya, melahirkan, kan tidak semua pasien kadang-kadang melakukan antenatal care atau kontrol hamil di kami, ada yang dari provider lain, mungkin tidak sempat terscreening, datang ke kami dengan kondisi yang emergensi, ya itu mau nggak mau kami harus tangani. Oh, baik dokter, ini aku mau tanya agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya dokter. Ini waktu itu ada sempat anjuran pemerintah gitu, kalau misalnya di masa pandemi ini kayak masyarakat tunda dulu kehamilan. Ini gimana nih mungkin menurut dokter sendiri? Ya, jadi sebenarnya ada benarnya ada juga enggaknya. Jadi untuk kasus di situasi seperti pandemi sekarang, kenapa dianjurkan seperti itu? Karena dampak dari infeksi ini terhadap kehamilan masih simpang siur. Kasus-kasusnya ada yang menyatakan bahwa bisa terjadi transmisi dari ibu ke bayi, ada yang bilang di air ketuban tidak ditemukan komponen virus, di plasenta tidak ditemukan komponen virus, tapi ada juga laporan-laporan kasus yang menyatakan bahwa ada beberapa bayi yang terinfeksi setelah lahir dari ibunya. Belum begitu jelas apakah penularan terjadi intrauterin atau setelah melahirkan. Nah, jadi masuk akal kalau misalnya dalam situasi ini pemerintah mengeluarkan anjuran seperti itu, menahan-nahan untuk menunda kehamilan. Apalagi dengan lockdown, banyak pasangan yang dirumahkan dan mereka jadi lebih banyak waktu untuk bersama dan peluang untuk hamil juga lebih besar.
Dan di bidang fertilitas sendiri sempat awal-awal Maret sampai April itu badan-badan atau lembaga-lembaga fertilitas, Hiferi dari Indonesia, ESRE dari Eropa, ASRM dari Amerika itu semua mengeluarkan statement di pending dulu, di hold dulu untuk pelayanan fertilitas. Semua mau inseminasi, mau induksi ovulasi, bahkan sampai bayi tabung pun kita hold waktu itu. Karena penyakit ini adalah penyakit yang baru, yang orang masih belum banyak tahu sebagaimana perjalanan penyakitnya, sehingga sempat ada statement seperti itu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kita mulai beradaptasi, kami mulai melakukan menentukan protokol-protokol bagaimana screeningnya, mana yang bisa, mana yang enggak. Jadi sekarang udah berjalan lagi dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau untuk sekarang ini di masa pandemi kayak gini, berarti dokter lebih menyarankan nanti dulu deh gitu ya. Kalau yang udah, tapi kalau untuk sekarang gimana? Kalau yang udah punya anak cukup ya udah. Tapi untuk kasus pasangan yang emang memiliki problem gangguan kesuburan atau infertilitas itu nggak usah ditunda. Bahkan pada kasus-kasus dengan yang ada ibaratnya yang dia nggak bisa nunda lagi, misalnya kasus yang cadangan telurnya sudah menurun, makin ditunda, makin turun cadangan telurnya, peluang untuk memiliki keturunan makin kecil. Nah, ini yang kasihan, yang berdampak pada kelompok seperti ini. Mungkin dokter di saat menjalankan tugas ada kesulitan nggak sih di tengah pandemi gini sama sebelum tuh, ada perbedaannya jauh banget nggak sih dokter? Oh jelas Mbak. Oh iya. Banyak sekali. Apa tuh dokter? Banyak sekali, tentu saja di tengah pandemi ini resiko tertular infeksi bagi kami tenaga kesehatan lebih besar, terpapar ke pasien. Ya baik di ruang poliklinik, pada saat kayak saya melakukan pertolongan persalinan di kamar operasi, jadi banyak sekali risiko-risiko atau peluang untuk terpapar infeksi ini. Terus yang berikutnya lagi, kami juga tenaga medis mesti beradaptasi dengan pemakaian alat pelindung diri yang kadang-kadang dulunya kita merasa, aduh ini nggak enak nih, panas, sumpek, pengap, segala macam, mesti pakai masker, mesti pakai alat pelindung diri level 3 yang full face mask segala macam. Tapi ya ini udah dari Maret, April, Mei, Maret, udah hampir 6 bulan ya. Ya kami beradaptasi dan saya rasa kebiasaan-kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang baik, yang mungkin perlu diteruskan sampai kita yakin pandemi ini berakhir. Baik dokter. Nah mungkin ada dokter boleh kasih saran nggak sih bagaimana sebenarnya cara yang tepat agar pasien tuh juga aman dokter dalam melakukan bedah ini gitu, apalagi di saat pandemi seperti ini? Ya satu ya, kalau buat ya ibu-ibu hamil terutama, saya selalu ngomong ke ibu-ibu hamil, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, ya, hindari berkerumun terlalu banyak, hindari social distancing ya, untuk menghindari resiko tertular. Karena ya tadi itu kasihan sekali dampaknya kalau misalnya sedang mengandung dan tertular infeksi ini, karena akan menimbulkan problem pada saat akan melahirkan nanti. Yang untuk pasien yang sedang menjalani program fertilisasi atau terutama misalnya bayi tabung, itu kita juga tekankan pentingnya protokol kesehatan, pentingnya screening ini, karena apabila di tengah jalan sedang menjalani program dan terinfeksi, itu mau nggak mau harus di cancel. Jadi kasihan sekali biaya yang sudah dikeluarkan segala macam. Nah untuk yang pasien-pasien operasi ya, itu juga itu sempat itu kasihan sekali mereka ya, dari semenjak Maret, April, Mei itu kami ya tidak cuma kami, hampir semua rumah sakit mereschedule ulang penjadwalan operasi, karena kita semua belum tahu nih penyakit ini seperti apa, masih beradaptasi. Jadi kami mesti mempersiapkan diri dulu segala macam, dan juga mempersiapkan sarana. Dan dengan adanya pandemi ini mau nggak mau kami dari tenaga kesehatan juga terus terang yang udah berumur
saya juga setengah umur sih, kita mesti jaga kondisi fisik. Jadi kita ngurangin beban. Kalau dulu misalnya operasi bisa sehari 3, 4, sekarang 1, 2. Ya karena kita juga tahu bahwa kita ini ada kelompok yang sangat rentan untuk terpapar infeksi ini, dan semakin tinggi beban kerjanya, daya tahan tubuh kita akan semakin rendah juga. Jadi kita juga dari tenaga medis membatasi jumlah pasien biasanya, terutama dari rekan-rekan senior yang sudah berumur, bahkan ada yang sampai sekarang juga ada yang nggak praktek, masih menunda praktek, ada yang menunda operasi sampai sekarang, sampai nunggu pandemi benar-benar rendah, karena banyak korban yang jatuh udah banyak. Jadi memang ditunda dulu ya dokter ya. Jadi mungkin pasien yang akan ditindak itu pasien yang memang dulu sudah emergensi seperti itu ya dokter ya. Kalau emergensi ya nggak bisa ditunda. Kalau yang elektif atau kasus yang terencana bisa tetap dilakukan, tapi dengan menggunakan setelah melalui penapisan atau protokol kesehatan. Jadi satu, dia harus fit dulu secara fisiknya, fungsi-fungsi organnya bagus, dan yang berikutnya lagi terhindar dari infeksi tersebut. Oke baik dokter, kita tahan dulu sejenak ya dokter ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah pesan-pesan yang berikut ini Dialog Khusus akan kembali lagi. Tetap bersama kami.